Kalian ada budget 1 juta buat nyobain HP unik dengan pengalaman berbeda? Rasanya Google Pixel 3a ini cocok buat kalian. Iya, HP keluaran tahun 2019 dari Google kelas mid-range emang tampaknya nggak meyakinkan. Tapi ingat kata pepatah, don't judge book by its cover. Artinya apa Google? Jangan lihat tampang doang cuy, nanti ketipu. Nah, jadi selamat datang di segmen Apa Kabar Google Pixel 3a di tahun 2024. Langsung aja kita bahas, let's check it out. Yang jadi jagoan utama HP ini jelas ada di kamera. Emang resolusi utamanya sih rendah banget, gak ada lensa ultrawide dan telefoto. Tapi gue mesti kasih tahu ke kalian, buat yang pengen point and shoot atau cekrek-cekrek doang tanpa mainin exposure ataupun setting apapun, rasanya HP ini bisa deliver itu semua. Karena warna yang dikasih tuh nyaris balance, gak terlalu vivid kayak di Samsung A55, gak sepucat kayak di Poco F6 juga. Jadi dia ada di tengah-tengah antara netral dan di vibrant gitu lah ya. Menurut gue, kalau misalkan kalian pengen foto-foto yang nggak pakai mikir, jelas ini masih bagus. Dan ngomongin soal low light, ketika gua nyalain fitur night sight, gue surprise banget hasil noise grainnya berkurang jauh, dalam segi detailnya pun nambah, walaupun memang highlightnya masih kurang ngangkat sih. Tapi at least kalau misalkan kalian pengen foto-foto, gak usah tuh installin Gcam. Ini originalnya bro. Seperti yang kalian tahu, Samsung A55 tuh memang stabil banget. Tapi kalau misalkan gue bandingin sama Pixel, ternyata masih bisa bersaing loh. Iya, HP 5 jutaan zaman sekarang versus HP yang udah keluar tahun 2019. Gila, jitternya minim, sama-sama stabil. Walaupun ya tentu ya, Samsung masih lebih menarik. Dan dalam segi pickup mic-nya masih lebih jernih. Nice. Sampai hasil video kamera depannya juga gila sih, bagus banget. Muka gua well exposed padahal kondisi matahari ini gila terang banget. Dengan dynamic range yang bagus, highlight semua ketangkap dengan baik dan stabil juga. Software pure Android itu nggak ada obat. Ya memang walaupun HP ini cuma mentok di Android 12, tapi rasanya user interface pure tanpa ada iklan, tanpa ada bloatware, tanpa ada gangguan dengan fitur-fitur yang rasanya jarang banget kalian temuin di HP-HP baru. Rasanya tuh mamma mia. Yes, kalau misalkan kalian mau panggil asisten, tinggal diremes saja pinggir kiri kanan HP, terus langsung ngomong, nggak pakai ribet. Ya bahkan ini sekarang udah terintegrasi dengan Google Gemini atau Gemini. Ya, itu bahasa kerennya. Lanjut, kalau misalkan kalian lagi di kafe-kafe bingung ini siapa artisnya yang nyanyi, judul lagunya apa, ini HP otomatis langsung ngasih tahu ke kalian. Jadi inisiatifnya terlalu bagus kan, tanpa diminta dan tanpa perlu koneksi internet. Bahkan kalau misalkan kalian lagi di kafe nggak pengen diganggu dalam segi kerja, tinggal balik aja HP-nya, bahkan otomatis langsung masuk ke do not disturb dengan satu langkah doang. Dibalik aja. Oh ya, karena HP ini masih menggunakan fingerprint yang ada di belakang konvensional, jadi kalau misalkan mau buka control center juga menyenangkan. Tinggal swipe aja, pakai jari telunjuk, tinggal kebuka kayak gini dan quick access-nya lebih mudah. Ini yang gue suka banget sih dengan fingerprint di belakang. Tentunya performanya juga cepat. Desain Google Pixel seri 3 tuh gua suka banget karena ada dua tone finishing, yang satu mengkilap di bagian atas dan satu lagi dibuat doff matte. Apalagi perpaduan warna Google yang selalu nyentrik, unik, berbeda dibanding yang lain, khususnya warna purple-ish, jadi warnanya tuh kayak ungu tapi pudar, dan ada tombol hijau aksennya tuh yang berbeda, jelas kelihatan nyentrik. Walaupun ketika kalian pegang, ya barulah berasa kelas mid-range ada yang disengat karena bahan materialnya menggunakan plastik full yang gampang baret, itu pun juga enteng banget, berasa kayak HP murah. Nggak seperti yang kalian lihat, tapi ya ini tetap solid. By the way, kita pindah ke bagian depan. Ya bezelnya tebal banget, jadi nggak usah mention. Tapi untuk kualitas OLED-nya, ini masih not bad loh. Buat tahun 2024 kita pakai. Dengan catatan, kalau misalkan kalian mau beli HP ini, pastikan ke seller nggak ada tompel, green line, ataupun shadow. Kalau misalkan aman, gas aja. Emang refresh rate-nya masih 60 Hz, tapi warna yang dihasilkan pun juga masih cukup vivid, cukup vibrant. Pokoknya lebih bagus ketimbang IPS. Dan HP ini juga bisa tersedia fitur always on display, bukan 5 detik ataupun 10 detik. No. Karena ini HP mid-range keluar tahun 2019 dari Google, otomatis performanya ya nggak usah harap terlalu lebih lah ya. Snapdragon 670, umurnya udah 5 tahun lebih. Antutunya aja cuma nyentuh 200 ribuan dan RAM 4 GB rasanya udah kurang nendang. Ya sesekali ketika gua pakai untuk sosmed, chatting, pindah aplikasi sana sini ada endet-endet, dan ditambah main MLBB bukan grafis tertinggi aja, ya berasa frame drop, jadi emang kurang menyenangkan. Bahkan itel P55 yang harganya 1 jutaan itu pakai Dimensity 6100 jauh lebih kenceng dan udah support 5G lagi.
Ya karena HP ini cuma support 4G aja. Jadi kalau misalkan kalian pengen expect performa yang kenceng, skip aja sih guys. Itu yang mesti kalian tahu. Dan ngomongin soal ketahanan baterai, sebenarnya ini bukan yang paling wah. Tapi kalau misalkan pengen yang lebih durable, pilih yang versi XL. Ya kebetulan ini versi non XL. Sehari sih ngecas 3 kali kalau misalkan kalian main game. Tapi kalau misalkan nggak main game, cuman untuk entertainment nonton-nonton, pakai cellular data, sehari 2 kali ngecharge, dan itu pun ya fast chargingnya standar aja, 18 watt. Dan pastinya HP ini nggak support wireless charging. Jadi itu yang disunat deh Panning Pixel 3. Jadi guys, apa kabar Google Pixel 3a di tahun 2024? Menurut gue ya jelas kalau misalkan mau beli ini buat iseng-iseng aja. Jangan dijadiin daily driver. Nanti kalian kecewa karena performanya lemot banget. Dalam segi ketahanan baterai bukan yang paling wah. Terus kalau misalkan kalian nekat dapetin yang shadow, rasanya udah kurang oke. Apalagi refresh rate 60Hz-nya udah kalah sama HP-HP yang sekarang sejutaan aja udah 90Hz. Jadi beli HP ini buat cari pengalaman berbeda yang terutama dalam segi kamera, video, dan fitur-fitur pure Android yang nggak akan kalian temuin di HP lain. Ya, jadi second daily driver ini masih oke. Tapi gimana? Adakah kalian yang pakai Google Pixel 3a series atau Google Pixel 3 di tahun ini? Coba share pendapatnya juga supaya yang lain terbantu. Karena kita buka diskusi di bawah. Diskusi penting guys, supaya yang lain bisa open-minded. So, thank you for watching. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sekaligus nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date. Tungguin video Samsung S23 FE.